Iya, kembali di Saling Silang. Selamat datang Pak Ade Armando, peneliti SMRC dan dosen UI. Bang Ade, selamat datang di Saling Silang. Bang Ade, saya langsung bertanya kepada Anda. Tadi kita sudah membahas mengenai polemik secara politik begitu ya, yang terjadi beberapa pekan terakhir ini, khususnya satu minggu terakhir ini, mengenai ada 5 fraksi yang katanya melegalkan dan seterusnya. Itu sudah terjawab? Tidak ada. Tapi saya dengar SMRC membuat sebuah survei mengenai keberadaan LGBT tersebut. Bisakah diterima oleh masyarakat dan harus diapakan? Silakan menjelaskan. Bahkan bukan cuma satu penelitian. Jadi sejak tahun 2016 kita bikin beberapa kali penelitian tentang opini masyarakat tentang banyak hal yang kontroversial, tapi salah satu diantaranya adalah LGBT. Kita juga bikin penelitian tentang radikalisme, tentang komunisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi salah satu LGBT yang kebetulan jadi relevan sekarang adalah LGBT. 2016, 2017, 2018 belum. Jadi Surnas kita. Agak konsisten jawabannya. Kita penelitian survei nasional dengan 1.200 responden yang jadi kira-kira ini mewakili sikap masyarakat secara umum di Indonesia. Temuan pertama yang terpenting adalah tentu saja adalah bahwa benar yang dikatakan orang bahwa memang mayoritas orang Indonesia menganggap bahwa LGBT adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya, jadi ada pernyataan bahwa itu memang kira-kira haram lah gitu ya. Dan itu bukan hanya umat Islam, tapi juga umat Kristen, umat Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Semua kurang lebih angkanya itu sekitar 80-90% rata-ratanya itu menyatakan itu diharamkan oleh agama. Ya. Dan karena itu memang ada pernyataan ini adalah sebuah fenomena yang mengancam. Ya, cukup tinggi juga, 80% orang mengatakan ini mengancam. Benarkah ini fenomena yang mengancam? Jawabannya iya. Ya, kira-kira begitulah ya. Tapi kemudian pada saat yang sama ternyata masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang juga paham bahwa kalaupun saya nggak setuju dengan fenomena itu, ya, kecenderungan orientasi seksual itu, tapi saya ini orang Indonesia itu 50% lah kira-kira, bahkan lebih, yang menganggap bahwa sebetulnya kaum LGBT itu adalah warga negara yang berhak hidup di Indonesia. Nah, kira-kira ada 3 pertanyaan yang relevan untuk menjawab itu. Pertama adalah pertanyaan, kalau dalam keluarga Anda ada orang LGBT, ya, Anda terima nggak di keluarga Anda? Itu 45% yang menyatakan yang menerima. Ya. Jadi kalau tadinya 80% gitu ya, itu mengatakan itu haram dan itu mengancam, yang bilang kami tetap terima itu 45%. Yang tidak menerimanya sekitar 53%. Lebih besar jadi yang mengatakan tidak menerima sebagai anggota keluarga. Tapi perbandingannya kecil. Kira-kira 50% ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ketika ditanya, tapi berhak nggak dia hidup sebagai warga negara di Indonesia? Orang-orang LGBT, 57% menyatakan berhak. Jadi punya hak hidup di Indonesia. Dan terakhir, perlu tidak pemerintah melindungi kaum LGBT ini? Ya, jadi bukan orientasi seksual, tapi mereka yang disebut sebagai LGBT ini. Itu 50-50 bilang, yang 50 bilang harus dilindungi, 50% bilang tidak harus dilindungi. Bukannya ditolak untuk dilindungi ya, tapi tidak harus dilindungi. Poinnya adalah harusnya pemerintah tidak, dan kata lain, kalau yang satu bilang pemerintah harus dong menjamin hak-hak dia, kalau yang satu bilang ya nggak harus pemerintah turun tangan untuk itu. Jadi buat kami di SMRC ini menjelaskan sebuah fenomena yang penting tentang masyarakat Indonesia. Di satu sisi memang kuat beragamanya, karena jawaban mereka menggunakan agama kan alasannya. Mereka menganggap ini problem, tapi pada saat yang sama mereka bisa membedakan antara yang tadi disebut perilaku dengan seperti identitas, seperti orientasi seksual Anda itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Anda. Dan kalau itu ada dalam keluarga saya, kan itu penting banget kan. Di keluarga Anda bagaimana? 45% bilang oke. Menerima. Hak hidup oke. Dilindungi oleh pemerintah harus. Dan separohnya mengatakan harus turun tangan dan melindungi, seperti itu. Ya, fairnya separuh-separuh. Oke, baiklah. Saya ke Komnas HAM. Komnas HAM, sikap Anda seperti apa dengan polemik ini? Ya, yang pertama tadi saya terima kasih sekali dikasih informasi bahwa oleh Pak Ataria bahwa sebenarnya nggak ada diskusi soal pelegalan dan memang firm di laporan-laporan kami ketika ada tindak kekerasan yang dialami oleh teman-teman LGBT juga nggak pernah ngomong bahwa kami menyuarakan pelegalan itu nggak ada. Oke, tidak ada permintaan mereka untuk dilegalkan. Benarkah demikian? Iya, itu yang kami dapat. Makanya saya juga firm
bahwa tidak ada upaya untuk pelegalan. Yang ada adalah memang jangan sampai ada tindakan diskriminasi. Itu poinnya, dan kekerasan. Diskriminasi itu begini, ada sebuah fenomena, misalnya ada beberapa tempat karena statusnya dia, identitas dia di tempat pekerjaan nggak bisa bekerja dengan baik. Terus bahkan ada sebuah fenomena di sebuah kota itu yang kena rahasia macam-macam, ternyata karena dia salah menerjemahkan identitasnya, karena rambut cepak kalau perempuan, terus di kos-kosan yang isinya satu kos-kosan 5-6 orang ditangkap di rahasia, ternyata itu buruh yang memang gajinya kecil, dia di bagian yang nggak membolehkan berambut panjang, atau kalau berambut panjang harus diikat lah gitu-gitu. Jadi penting, jadi memang tidak ada call untuk pelegalan. Itu yang kami dengar langsung dari teman-teman yang memang melaporkan pengaduan karena mendapatkan tindakan diskriminasi. Tidak ada call mengenai pelegalan, tapi ada beberapa pihak yang menyatakan ada suara-suara dari luar yang juga dibarengi dengan bantuan dari luar yang mendorong agar kaum LGBT ini menjadi besar di Pertanyaannya Indonesia. harus spesifik. Pertanyaannya harus spesifik. Kalau misalkan di dana bantuan misalnya, dana bantuan itu untuk menyuarakan LGBT atau untuk HIV/AIDS, karena itu sesuatu yang berbeda. Yang disebutkan rata-rata untuk HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu dimaknai problem LGBT, padahal belum tentu. Jadi begini, saya setuju bahwa memang ada pengaturan soal perilaku. Itu clear itu. Perilaku seksual itu harus diatur karena punya dua konteks nanti hubungannya dengan HIV/AIDS. Konteks pertama memang jangan sampai ada pemaksaan, karena setiap pemaksaan, mau itu orientasi seksual maupun itu atau karena basis yang lain, yang namanya pemaksaan harus diatur oleh hukum dan dilarang, gitu. Jadi sebenarnya dengan kata pencabulan atau pemerkosaan sebenarnya siapapun pelakunya dan siapapun korbannya harusnya cukup. Kita harus memaknai itu tuh berlaku untuk kesemuanya, nggak boleh dikasih identitas. Karena sekali dikasih identitas, dia akan menjadi trigger respon masyarakat yang buruk. Yang berikutnya adalah soal kenapa harus diatur soal perilaku ini? Ini berhubungan dengan kesehatan. Lah, kenapa berhubungan dengan kesehatan? Banyak. Sebenarnya perilaku seks ini nggak hanya sejenis ya. Beda jenis pun itu juga bisa menimbulkan problem kesehatan. Penyakit-penyakit kelamin macam-macam itu banyak. Termasuk juga HIV/AIDS. Lah, kecenderungannya memang di dunia ini HIV/AIDS meningkat karena perilaku seks. Nah, perilaku seks itu tidak hanya dilahirkan dari hubungan sesama jenis, tapi beda jenis pun juga melahirkan problem HIV/AIDS. Makanya dana di dunia juga gede, termasuk untuk risetnya sebenarnya. Karena pengobatannya belum ada. Yang belum clear, dana yang gede itu dalam konteks apa? Nah, sudah buru-buru dianggap itu dalam konteks menyuburkan LGBT di sebuah negara. Yang berikutnya adalah soal perilaku memang harus diatur karena ini terkait dengan, bisa jadi terkait dengan pornografi. Clear dalam konteks hak asasi manusia, namanya pornografi memang harus diatur. Misalnya dalam konteks anak, ada satu konvensi anak ya, pelindungan anak, terus ada optional protokol spesifik ngatur soal pelindungan pornografi bagi anak-anak. Itu clear, itu nggak ada soal, diatur itu nggak ada soal. Yang nggak boleh memang identitas. Nah, yang pesan serius dari Komnas HAM, dari prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah jangan sampai pengaturan-pengaturan itu menimbulkan identitas. Karena kita punya sejarah panjang soal di undang-undang itu, maksudnya nggak bermaksud identitas ya, maksudnya ngatur perilaku, tapi yang dimananya adalah identitas, sehingga yang kena adalah person to person. Iya, persekusi oleh masyarakat. Kita bisa lihat pengaturan di undang-undang pornografi kita punya loh. Di situ ada, gara-gara di situ ada satu penjelasan soal LGBT macam-macam, langsung karena ini orang cuma langsung dibaca, oh ini LGBT, langsung disikat gitu. Ada persekusi, padahal itu maksud undang-undang sendiri nggak kayak begitu. Ini yang membahayakan, makanya sikap kami sebenarnya pengaturan perilaku seks memang harus diatur karena dimensinya punya dua soal itu, soal pemaksaan dan soal jaminan-jaminan kesehatan dan pornografi untuk anak-anak. Soal yang berikutnya, jangan memunculkan identitas. Walaupun ini sumir, misalnya dilarang pencabulan kepada sesama jenis misalnya. Ada kata sesama jenis ini maknanya udah nyurus ke identitas. Tidak bolehkah diatur demikian? Dilarang pencabulan sesama jenis, berbeda jenis dan lain sebagainya. Apa bedanya? Misalkan setiap pencabulan dilarang oleh hukum. Semua. Dan itu harus firm kita.
memaknainya itu semua. Mau dia dialami oleh mau dia pelakunya dewasa atau dewasa anak dan sebagainya, namanya pencabulannya dilarang. Clear itu, karena itu ada coercion di situ. Ini sikap resmi Komnas HAM ya? Kami mendiskusikan itu karena ada beberapa suara-suara yang berbeda tampaknya yang terjadi terkait dengan LGBT ini di Komnas HAM. Enggak. Oh, tidak. Jadi peristiwa kemarin tuh begini. Karena kita undang yang satu berbeda nanti sikap yang lain. Enggak. Clear itu. Karena kemarin kami ya kan sudah menyatukan sikap. Bukan. 2 bulan ini kami baru 2 bulan diangkat. Terus ya ini tata kerama kelembagaan lah. Kami kirim ke semua lembaga untuk silaturahmi. Nah, kemarin diterima oleh DPR, oleh pimpinan DPR. Kami diterima. Ketika ngobrol ini biasa-biasa saja. Kami ngomong soal asmat, kami diingatkan jangan sampai berperilaku kayak Komnas HAM sebelumnya, jangan rebutan Camry gitu-gitu loh. Nah, ketika di depan medianya tanya ke pimpinan DPR, bagaimana dengan LGBT? Tiba-tiba Bang Zed bilang bahwa Komnas HAM sudah sepakat dengan kami. Kami kaget. Nggak ada. Kami bilang di situ bahwa pasal itu baru sekarang lah kita mendengarkan itu ada diskursus ulang. Yang kedua, kami memang sejak awal masuknya dalam konteks yang jauh lebih besar melihat RKUHP. Kami juga bikin beberapa tulisan yang sudah masuk. Baik. Gitu. Baik, nanti kita bahas spesifik RKUHP seperti apa mengenai pengaturan perilaku-perilaku yang asusila seperti ini. Dan saya yakin Pak Musni punya pandangan yang berbeda dengan 3 narasumber yang di sini. Saya nantikan pandangan Anda Pak usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.